wasallam qala lan yufliha qauman wallau amrahum imra'atan, rawahul Bukhari. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan. Hadisnya sahih. Ya. Nah, maksud daripada menyerahkan kepemimpinan itu adalah ya, menyerahkan kepemimpinan kepada kaum perempuan. Ya, hal ini bersifat umum, mulai dari pemimpin negara hingga penguasa di tingkat rendah. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menakdirkan mereka menjadi pemimpin. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Rasulullah SAW mengucapkan sabda ini manakala sampai berita bahwasanya bangsa Persia dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Buran binti Kisra Abarwiz. Dia menjadi raja di akhir masa kehidupan Rasulullah, tepatnya pada saat muncul berbagai kasus yang membuat singgasana Raja Imperium Persia tergoncang, yaitu pada waktu Syirawaih membunuh ayahnya, yaitu Kisra Abarwiz, lalu mengambil alih tampuk kekuasaan selama 8 bulan. Cepet banget. Kemudian setelah Syirawaih mati, mereka mengangkat anak kecil bernama Ardashir bin Syirawaih sebagai raja. Tetapi anak itu dibunuh oleh kepala agen rahasia bernama Shahrbaraz. Lalu dia pun memegang tampuk kekuasaan selama 40 hari, lebih cepat lagi. Hingga akhirnya dia pun dibunuh oleh keluarga raja dan diangkatlah Buran menjadi raja di akhir tahun 9 Hijriah atau di awal tahun 10 Hijriah. Ya. Dan Kisra, wanita ini terus berkuasa selama 1 tahun lebih 4 bulan. Makanya kerajaan di Indonesia itu contohnya Majapahit ya. Majapahit itu hancurnya bukan karena salah satunya ya, karena hancurnya dan runtuhnya kerajaan Majapahit itu kan akhir-akhir dari kerajaan dia, masa dia itu jatuh itu adalah serangan dari luar. Tapi sebelum datangnya serangan dari luar itu, dari dalam itu sudah keropos. Kenapa? Karena perebutan kekuasaan dan saling membunuh. Nah, di antara kesejahteraan, gambaran kesejahteraan daripada Majapahit itu adanya sampai sekarang cagar budaya namanya kolam segaran. Kolam segaran itu lima kali musola kita, ya, tempat mandi dan tempat istilahnya taman dari kerajaan Majapahit di Mojokerto. Nah, di antara gambaran kekayaan kesejahteraan mereka itu ketika ada tamu datang, ya, itu bejana-bejananya terbuat dari emas dan perunggu dan seterusnya. Akan tetapi setelah tamu itu pulang, itu yang namanya bejana itu langsung dibuang di kolam segaran itu. Ya. Nah, itu bagi mereka itu adalah hanya untuk sekali pakai, emas loh padahal. Dan itu sebagai bentuk gambaran kesejahteraan masyarakat kerajaan Majapahit. Tapi mereka meruntuhnya bertahun-tahun lamanya itu dikarenakan perang saudara. Karena ingin menjadi seorang raja Majapahit, raja Jawa. Gitu. Nah, ini juga sama ya.
Hadis di atas menjelaskan bahwa tidak boleh menyerahkan urusan hukum dan pengadilan kepada wanita. Imam Al-Baghawi menegaskan para ulama sepakat wanita tidak layak diangkat menjadi seorang imam atau hakim. Sebab seorang imam perlu keluar untuk menegakkan urusan jihad dan untuk menjalankan urusan kaum muslimin. Sementara hukum perempuan yang lebih afdal adalah di rumah. Seorang hakim perlu berhadapan langsung di hadapan dua orang yang sedang bertikai. Sementara wanita adalah aurat yang tidak mungkin tampil di hadapan mereka. Belum lagi dia tidak mampu mengatasi banyak urusan sekaligus. Seperti halnya sekarang itu banyak dai-dai perempuan itu dia berdakwah di depan laki-laki banyak banget. Ya. Dan ada salah satunya yang dari Jawa Tengah yang pernah diundang di programnya Dedi itu yang dari Ngapak gitu. Nah, hadis ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terkesan membolehkan wanita menjadi pemimpin, yaitu surat An-Naml ayat 23, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Ya. Yang demikian disebabkan oleh beberapa alasan di bawah ini. Yang pertama, kaum Saba yang diperintah oleh ratu mereka itu adalah kaum kafir. Muslim tidak ada. Ya. Yang kedua, setelah ratu Saba itu masuk Islam, dia pun berada di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman. Jadi tidak lagi menjadi ratu. Ya. Yang ketiga, kisah ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum syar'i selama tidak ada dalil lain yang menjelaskan. Ya. Makanya apa? Antara ayat ini dengan hadis ini tidak ada pertentangan. Ya. Yang keempat, jika memang ini dibolehkan untuk syariat umat sebelum kita, sungguh syariat kita tidak membolehkannya. Yang kelima, Abu Bakrah yang menukilkan sabda Nabi tadi tidak mengkhususkannya untuk kejadian negara Persia. Tetapi sebenarnya dia menyebutkan hal itu sebagai pernyataan bahwa pasukan Jamal pasti kalah karena dipimpin seorang wanita. Ya. Ketika beberapa sahabat setuju menyerahkan kepemimpinan mereka kepada Ummul Mukminin. Ini Ummul Mukminin. Ya. Tentu saja perawi hadis lebih memahami makna hadis dan diriwayatkannya daripada orang lain. Ya. Faedah dari hadis ini, yang pertama, seorang wanita tidak boleh diangkat menjadi imam atau hakim. Yang kedua, tidak boleh menyerahkan kepemimpinan kepada wanita, baik itu kepemimpinan umum seperti kepala negara atau menteri, ataupun kepemimpinan khusus seperti imam sholat bagi kaum laki-laki dan jabatan kepala sekolah. Nah, ternyata di umum itu banyak sekali kepala sekolah itu perempuan, ya, sekolah umum. Nah, ini tidak boleh. Yang ketiga, tak akan sukses suatu kaum jika wanita menjadi pemimpin mereka. Yang keempat, kaum wanita hendaknya tidak menjerumuskan diri pada kebinasaan, karena kepemimpinan itu perkara yang berbahaya. Ya, dan itu kita lihat buktinya pada zaman kita sekarang ini dengan adanya seorang pemimpin, seorang hakim yang dia itu memutuskan suatu hukum, akhirnya sekarang dia dihukum sendiri. Taulah kita itu. Tapi ajibnya ketika dia menjadi seorang hakim tidak berkerudung. Ketika dia menjadi seorang tersangka berkerudung. Kemunafikan yang nyata sekali. Yang kelima, disyariatkan mencari sebab-sebab keberuntungan serta menjauhi sebab-sebab kerugian. Nah. Hadis selanjutnya ini tentang ancaman pemimpin yang menelantarkan urusan rakyatnya. Ya.
Wa an Abi Maryam al-Azdi radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man wallahu Allahu syai'an min amril muslimina fahtajaba an hajatihim wa faqirihim ihtajaballahu duna hajatihi, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Abu Maryam al-Azdi radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang Allah serahkan kepada dirinya urusan kaum muslimin, akan tetapi dia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan tidak mempedulikan orang-orang miskin fakir, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak akan memperdulikan kebutuhannya. Walaupun secara zahir ya dia itu terpenuhi segala kebutuhannya, gajinya besar di atas 40 juta, kan begitu. Hadis ini merupakan peringatan keras terhadap para pemimpin yang mengabaikan hak-hak rakyat. Ya. Siapa saja yang memegang urusan kaum muslimin, dia wajib memperhatikan kebutuhan mereka. Sebab pada hakikatnya dia adalah pelayan bagi mereka. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, Sayyidul qawmi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka. Nah, ini lebih spesifiknya adalah masalah administrasi, tapi juga kebutuhan pokok daripada masyarakat. Makanya apa? Seluruhnya itu diatur oleh pemerintah. Ya. Jadi dia berkewajiban melayani kepentingan rakyatnya, misalnya dengan mendengarkan keluhan mereka, menerima pengaduan mereka, dan berusaha mencukupi kebutuhan mereka. Nah, ada satu yang sulit untuk mereka dengarkan, yaitu apa? Mendengarkan keluhan mereka. Itu sulit banget. Ya. Terlebih lagi jikalau ya, apabila mereka mengeluh, ini tidak berarti dia itu tidak mengeluh kepada Allah. Ini bukan masalah kita sebenarnya. Kita hanya sekedar menasihati saja. Kalau mengeluh itu hanya kepada Allah, tidak begitu maksudnya. Faedah dari hadis ini yang pertama, besarnya perkara amanah serta tanggung jawab yang dipikul para pemegang kuasa. Ya, makanya apa? Kenapa para pejabat itu harus banyak gajinya, besar gajinya? Karena dia yang apa? Mengurus sebuah negara. Ya, mengurus. Ya, jadi dia diwakili oleh sekian banyak masyarakat, banyak rakyat, ya, makanya dia digaji supaya bisa betul-betul fokus dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ya. Dan akan tetapi kadang ya dengan duit yang seperti itu aja kadang apa? Tidak cukup, tidak menjadikan dia cukup, sehingga adanya korupsi. Makanya ada seorang bupati di Jawa Tengah, dia jujur banget. Dia mengatakan, saya kira ini gaji bupati di sini antara 150 sampai 200 juta, Mas. Ya, ternyata antara 15 sampai 30 juta. Kalau kayak gitu saya enggak mencalonkan diri sebagai bupati. Ya, solusinya bagaimana? Harus korupsi. Masya Allah. Harus nyolong katanya. Luar biasa. Yang kedua, wajib bagi pemimpin kaum muslimin dan penanggung jawab atas urusan mereka menampakkan dirinya dengan mendengar keluhan, membantu kebutuhan, memenuhi kebutuhan, dan memutuskan perkara. Ya. Yang ketiga, ancaman keras kepada pemimpin yang bersembunyi dan menutup pintu, yaitu menutup diri dari keluh kesah rakyatnya. Ya. Yang keempat, larangan menyia-nyiakan dan tidak memperhatikan hak rakyat. Ya. Yang kelima, balasan tergantung dari bentuk perbuatan.
Saat seorang pemimpin tidak memperdulikan kebutuhan rakyatnya, maka Allah pun tidak akan memberikan kebutuhannya. Ya. Yang keenam, tidak termasuk dalam larangan ini mengatur janji dan memberikan nomor antrian untuk memenuhi seorang hakim atau pemimpin. Ya. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya fil hukmi. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa hasanahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengutarakan Rasulullah SAW melaknat penyuap dan juga orang yang disuap dalam perkara peradilan. Ya, hadis sahih li ghairihi. Kemudian walahu syahidun min hadits Abdullah bin Amr 'inda al-arba'ah ila an-Nasa'i. Terdapat riwayat yang lain yang menguatkannya, yaitu berasal dari hadis riwayat Abdullah bin Amr, dan ia dikeluarkan dari 4 imam ahli hadis kecuali An-Nasa'i, dan hadis ini sahih. Ya. Hadis ini menjelaskan mengenai haramnya suap menyuap, jadi transaksinya. Ya, bukan masalah orangnya yang menjalankan transaksi ini. Jadi ini transaksinya. Bahwa kedua pihak, yakni orang yang menyuap dan yang disuap, sama-sama mendapat laknat. Termasuk di dalamnya suap menyuap dalam masalah hukum dan peradilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Ya. Nah, maksud daripada laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk kategori suap adalah memberi hadiah kepada para pejabat yang sedang bertugas. Ya. Namun ada pertanyaan terkait bolehkah seorang muslim beri hadiah atau pemberian kepada seorang agar orang tersebut menyerahkan haknya? Ya. Beberapa ulama ada yang membolehkan. Contoh diantaranya seperti bea cukai. Banyak kan kasus seperti itu, dan itu sering sekali saya dengar. Bahkan mushaf pun nggak bisa keluar kalau tidak memberikan uang jajan kepada pejabat tersebut. Nah, pada keadaan ini dibolehkan. Ya. Contoh juga yang sering kita alami, pembuatan SIM. Ya kan? Contohnya seperti saya ini liburnya cuman hari setengah Sabtu dan Ahad. Selain itu tidak bisa. Ya. Kalau izin pun biasanya dikasihkan setelah zuhur. Nah, kita tahu mungkin pengambilan SIM itu sampai jam 3. Bank pun juga sama. Itu. Nah, kemudian kadang satu sekali nggak bisa, 2 kali tidak bisa, ya sudah langsung saja dikasih seperti itu. Dan ternyata saya pernah dengar juga sama, mungkin polisinya juga waktu itu yang melihat daripada untuk pembuatan SIM itu juga bosan, ente lagi. Nah, yang seperti ini juga tidak bisa dijadikan tidak masuk ke dalam hadis ini. Karena tidak mungkin kita kerja, kalau di Jakarta kan kerja seperti itu. Ya kan? Sabtu Ahad libur. Nah, sementara kita ketika misalkan seperti saya ini, mungkin antum juga mungkin, wallahu a'lam. Ya. Kantor-kantor pemerintahan itu kan Sabtu Ahad libur. Nah, sementara saya itu liburnya juga hari Sabtu Ahad. Tapi kalau saya ingin ke sana ya nggak bisa, karena apa? Nggak buka, kan begitu.
Hari aktif pun kadang dikasih izin, kadang tidak. Atau minimal sulit lah gitu. Nah disitulah ya dibolehkannya seperti itu. Nah, mereka mengatakan bahwasanya hadiah tersebut tidak termasuk suap karena ia dilakukan untuk mengembalikan hak diri mereka. Sebab suap dilakukan untuk menghapus kebenaran atau membenarkan yang batil. Sementara itu kasus seperti ini tidak untuk tujuan tersebut. Ya. Sebagian ulama yang lain tidak membolehkan hal itu dengan alasan perbuatan ini berarti turut membantu dalam melakukan kezaliman. Bahkan bisa membuat mereka terus-menerus menahan hak orang lain. Ini artinya bekerja sama dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Ya. Ya, sebagian ulama lain mengatakan sabar, ya, tidak memberikan hadiah tersebut. Ya. Faedah dari hadis ini haramnya praktek suap menyuap, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Yang kedua, peringatan keras dari memakan harta manusia secara batil. Yang ketiga, penjagaan Islam terhadap hak-hak manusia, yaitu penjagaan terhadap harta. Yang keempat, anjuran mempermudah urusan manusia, tidak mempersulitnya. Yang kelima, suap menyuap termasuk bentuk pengkhianatan seorang terhadap amanah pekerjaannya. Ya. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, wa an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-khasmaini yaq'udani baina yaday al-hakim, rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim. Dari Abdullah bin Az-Zubair, dia menuturkan Rasulullah SAW menetapkan bahwa dua orang yang mempunyai kasus saling berperkara harus duduk di hadapan seorang hakim. Walaupun ini hadisnya dhaif tapi sahih. Ya, orang yang berperkara ya harus ada penengahnya berupa hakim, seorang hakim. Ya. Nah, makanya penengah itu juga bisa dikatakan sebagai hakim. Yang dia itu memutuskan sebuah hukum itu secara zahir dan bukti-bukti yang ada. Nah, dengan demikian dia akan bisa memutuskan sebuah perkara itu dengan baik. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan, monggo.